Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Loh, Mar, kemana aja lo? Udah nggak mau nge-YouTube lagi, udah nggak mau bikin konten lagi? Bukan gitu, Pak. Saya beberapa hari kemarin sakit, jadi belum bisa buat bikin konten. Nah, sekarang udah lumayan fit, jadi sudah bisa kembali bikin konten. Dan kita akan bicara soal timnas Indonesia yang sudah melakoni TC di Pulau Dewata, Bali selama 3 hari ini. Tapi untuk hari Rabu ini TC diliburkan oleh Patrick Kluivert dan akan dimulai lagi hari Kamis besok. Nah, tercatat ada 32 nama yang dipanggil untuk melakoni TC bersama tim nasional Indonesia. Ada beberapa nama kejutan yang ada beberapa nama kejutan yang memang membuat saya terkejut, tapi sebetulnya tidak mengejutkan juga. Contohnya Stefano Lillipali. Vano terakhir kali membela timnas Indonesia itu, aku ingat sekali, bulan September 2023 saat laga persahabatan Indonesia melawan kalau tidak salah Turkmenistan atau Bangladesh, aku lupa. Aku inget tapi tanggalnya atau bulannya yaitu bulan September 2023. Itu artinya sudah hampir 2 tahun Vano tidak membela timnas Indonesia. Jujur ketika nama Vano ada dalam skuad timnas Indonesia, jujur agak kaget. Karena apa? Pertama, usianya sudah umur 35. Aku berpikir apakah Vano akan bisa cocok dengan taktik yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Karena kalau kita bicara taktik dari Patrick Kluivert, dia mengandalkan pemain-pemain yang punya speed, pemain-pemain yang punya visi. Vano nggak punya speed, tapi dia punya visi. Itu mungkin yang dicari oleh Patrick Kluivert, sehingga Vano Lillipali dipanggil. Lagi pula performa dia bagus. Musim lalu dia mencetak 11 gol, 5 assist. Musim ini dia sudah mencetak 5 gol, 7 assist kalau aku nggak salah. Kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Memang secara produktivitas menurun, tapi secara kolektivitas dia bagus. 5 gol 4 assist atau 7 assist yang sudah dia bikin itu bagus. Karena kenapa? Dia baru sembuh dari cedera, dia masih bisa main sebagus itu di usia dia yang sudah hampir atau sudah menyentuh
angka 35 tahun gitu loh. Jadi wajar kalau dia dipanggil. Kalau kalian ada yang mengatakan sorry, ada yang mengatakan bahwa Vano sudah tua. Tapi kita lihat bro, musim lalu dia sudah 34 tahun tapi masih bisa mencetak 11 gol. Itu artinya secara produktivitas dia masih begitu efektif. Dan satu lagi, dia versatile, bisa menjadi penyerang lubang atau second striker, bisa menjadi gelandang serang, dan itu yang dicari oleh coach Patrick Kluivert. Artinya bahwa coach Patrick mencari pemain atau memanggil pemain secara performa. Kalau performa dia bagus, walaupun usia dia sudah tua, dia akan tetap dipanggil. Gitu ya. Nah, nama lain yang mengejutkan adalah Beckham Putra Nugraha. Nama ini mengejutkan, tapi tidak terlalu mengejutkan. Karena kenapa? Karena menurut banyak pengamat, dia memang layak. Dan menurut aku, dia memang layak, sangat layak untuk dipanggil. Karena performa dia bagus bersama Persib Bandung dalam dua musim terakhir, membawa Persib juara back to back. Dia punya kecepatan, itu yang dicari oleh coach Patrick. Dia punya visi, dia punya kecerdasan. Jadi secara kemampuan dia punya. Dan coach Patrick juga sudah menjelaskan ketika diwawancara oleh channel YouTube dari timnas Indonesia, dia memanggil Beckham karena dia bisa bermain di berbagai posisi. Gitu loh. Ini artinya Beckham adalah pemain yang sangat dibutuhkan oleh coach Patrick dalam skema. Dan Beckham pun sendiri bilang kemarin ketika dia datang, pesan dari coach Patrick ketika pertama kali ketemu adalah fokus. Jadi sekarang dia ingin fokus bersama timnas Indonesia. Dia ingin menampilkan yang terbaik bersama timnas Indonesia. Jadi ya kita lihat saja apakah dia bisa menunjukkan performa bagusnya di klub ke timnas Indonesia atau justru dia flop. Tapi kalau bicara permainan, Beckham salah satu pemain yang miss buat aku ya, jujur, karena dia pemain yang bagus, dia punya visi permainan yang bagus, umpan dia juga bagus. Dia, Vano, dua pemain ini layak untuk dipanggil karena permainan mereka sangat bagus di klubnya, sehingga mereka layak untuk dipanggil. Kalau kalian mengatakan bahwa Beckham itu
statistiknya nggak bagus karena hanya berapa gol saja, hanya kalau nggak salah 4 gol ya, 4 gol saja. Tapi kita nggak lihat itu, aku nggak lihat itu, Coach Patrick nggak lihat itu mungkin. Tapi yang dia lihat adalah performanya, cara dia bermain, apakah cocok sehingga dia dipanggil atau bagaimana. Nah itu yang sudah Coach Patrick bilang, bahwa dia memanggil Beckham atau Etam yang biasa dipanggil namanya, karena Beckham bisa bermain di berbagai posisi gitu ya. Kalian harus tegaskan, kalian harus dengarkan hal itu, karena hal itu penting supaya kita paham gitu alasan pelatih memilih seorang pemain itu karena apa karena gol, apa karena assist, atau karena performanya secara keseluruhan gitu ya. Dan sorry kalau beberapa kali aku batuk karena memang masih ada dikit-dikit batuknya. Tapi yang aku ingin sampaikan itu, dari 32 nama, 2 pemain ini layak dipanggil timnas Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal 2 pemain ini? Apakah layak dipanggil timnas atau bagaimana? Secara jujur ya, kita diskusi, kita boleh berpendapat, kita beropini secara bebas, tapi harus secara nalar, harus pakai logika. Dan karena pemain ini nggak layak karena personalnya jelek, dengan begitu kita harus lihat secara performa ya. Kita diskusi bukan pakai otot tapi pakai otak untuk bisa berpikir pemain ini kenapa dipanggil gitu ya. Nah, aku hanya mau bahas 2 pemain ini saja dulu karena durasi video ini bisa panjang kalau aku membahas secara spesifik 32 nama lainnya. Tapi aku akan berusaha untuk bikin prediksi nanti Indonesia lawan China pada tanggal 5 Juni nanti, kurang lebih tidak sampai seminggu kita akan menyaksikan pertarungan menentukan partai hidup dan mati Indonesia menghadapi China. Kita harus menang di sini, kita harus ambil poin di sini. Jadi untuk membahas pertandingan itu akan ada video terpisah, tapi untuk sekarang kita cukupkan dulu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa penjelasan yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tapi sampai ketemu lagi di video lainnya. Bagaimana menurut kalian Beckham Putra dan juga Stefano Lillipali? Jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.